Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabang Lutfidiah. Saat ini saya ingin melakukan presentasi hasil dari artikel ilmiah saya buat dengan judul perancangan website profil perusahaan dan katalog produk perusahaan Everjaya Scoreboard dan LED sebagai media informasi dan promosi. Nah, saat pertama ini ada abstrak. Abstrak ini menjelaskan sedikit sejarah dari website yang awal diinisiasi oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989, lalu dikembangkan pada tahun 2000 dengan konsep baru dengan memperluas penggunaan website sebagai alat bisnis. Nah, bagi perusahaan, website itu salah satu hal yang sangat penting karena website itu tidak hanya berfungsi untuk menampilkan identitas, tapi juga dapat meningkatkan visibilitas dan kredibilitas perusahaan. Yang diharapkan juga dapat memperluas pasar dan penjualan produk perusahaan. Nah, saat ini dan pada saat itu salah satu media yang digunakan untuk menampung berbagai jenis informasi seperti teks, suara, gambar, dan animasi. Dan website ini bersifat fleksibel, bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan dengan biaya yang cenderung murah. Saat ini Everjaya belum memiliki website dan katalog produk independen, mengandalkan layanan pelanggan untuk pertanyaan antara customer dan admin gitu. Jadi informasi tentang produk atau layanan atau bahkan perusahaan itu hanya melalui admin atau customer service yang dilakukan di WhatsApp atau secara manual gitu ya. Nah, lalu maka dari itu saya ingin membuat website katalog produk dan profil perusahaan ini yang diharapkan dapat selain membantu pekerjaan dari customer service, diharapkan juga dapat meningkatkan visibilitas perusahaan Everjaya, meningkatkan kepercayaan customer Everjaya, dan meningkatkan penjualan dan memperluas klien serta mendorong pertumbuhan perusahaan. Nah, lalu pada metode penelitian ini saya mengambil sistem development life cycle. SDLC ini yaitu dia metode penelitian yang menjelaskan secara runut perkembangan sistem dari awal sampai akhir. Nah, tahap-tahapnya itu ada 6, yaitu planning, analysis, design, implementation, testing, integration, dan maintenance. Planning yaitu saya mulai merencanakan jadwal penelitian yang berdasarkan dengan aktivitas apa saja yang ingin saya lakukan di penelitian ini dari awal sampai akhir. Lalu analisis saya mulai mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka dari sumber internet yang terverifikasi. Lalu yang ketiga desain dulu saya mulai merancang diagram UML, yaitu ada use case, flowchart, lalu ada sequence diagram, activity diagram, lalu juga ada class diagram yang nantinya class diagram itu akan menjadi acuan untuk membuat database. Nah, untuk yang keempat ini ada implementation ini saya mulai melakukan rancangan coding yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Nah, pengimplementasian ini juga menggunakan acuan diagram yang sudah saya buat di tahap 3, yaitu desain. Nah, lalu setelah melalui proses implementasi, sistem akan saya uji dan diintegrasikan. Diujinya menggunakan metode black box, dan integrasinya saat ini baru berjalan di server lokal. Nah, untuk maintenance nanti kedepannya apabila ada error atau ditemukannya bug dalam integrasi, maka diperlukannya maintenance, atau mungkin ada pembaruan sistem seperti penambahan fitur dalam website, maka dibutuhkan maintenance. Nah, di sini ada use case diagram. Use case diagram ini menjelaskan alur dari perjalanan sistem berdasarkan aktor-aktor yang ada di sistem. Nah, di sini ada aktor yang ada dalam sistem, yaitu customer dan admin. Customer ini dan admin sama-sama bisa memilih katalog olahraga, melihat katalog produk. Nah, di halaman katalog produk ini customer dan admin dapat melihat detail produk. Lalu customer dan admin juga dapat membuka halaman about us. Lalu dari halaman about us ini dapat melihat how to order, halaman kebijakan garansi, lalu our socials. Nah, di khusus admin ini, admin dapat melakukan login dan logout, melihat halaman admin panel, lalu dapat mengelola produk, kategori, dan ukuran.